Ini kita masih di lahan yang sama yang kita review sebelumnya, di lahan kita yang pakai katak mini. Nah, jadi untuk jarak tanam masih banyak kebingungan petani-petani pemula, kawan-kawan semua. Jarak tanam yang ideal itu seperti apa? Seperti itu. Jadi untuk jarak tanam itu sendiri sebenarnya lebih menyesuaikan kepada ukuran bibit dan kesuburan tanah di lokasi itu. Nah, jadi untuk musim pertama memang itu pembelajaran ya. Untuk pemula yang baru menanam porang itu jarak tanam masih meraba-raba. Ya katakanlah kalau pendapat saya misal sekian jarak sekian. Toh nanti di tempat kawan-kawan itu terlalu jarang karena pertumbuhannya kurang maksimal. Ya mungkin pengaruh faktor kesuburan tanah. Nah, ketika kita dapat pendapat jarak tanamnya itu misal 15 kali 10. Nah, kawan-kawan buat rupanya kepadatan. Jadi rupanya karena pertumbuhannya itu terlampau subur. Jadi di situ kita memang harus mempelajari secara langsung di titik tanam kita satu musim itu idealnya seperti apa. Nanti di musim kedua kita sudah tahu, oh dengan kondisi tanah seperti ini, humusnya seperti ini, jarak tanamnya sekian. Untuk lahan yang pernah digarap penanaman ubi, penanaman jagung itu jarak tanamnya sekian. Jadi lebih menyesuaikan, kawan. Kalau saya pribadi di sini pakai jarak tanam 20 kali 20. Ya, ini 20 kali 20. Kita pakai ini dengan kata isi 700 800 20 kali 20. Ini nanti juga ke padatan, tapi rencana kita nanti ke depan ini kita pruning ya, pemotongan tunas lama. Tapi di sini tidak sembarang potong ya. Kita juga harus mengetahui seperti apa yang harus dipotong. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita menelan mentah-mentah. Pruning, pembuangan tunas, memaksimalkan tunas yang ditinggal. Kalau salah nanti malah bukan memaksimalkan tapi menurunkan produksi pohon tanaman itu sendiri ya. Jadi porang ini juga sama dengan tanaman-tanaman lain seperti pisang, seperti kelapa sawit, itu kan ada sistem penunasan, tapi di situ kan kita ketahui berapa yang harus ditinggal. Nah, seperti itu, berapa yang harus diambil. Jadi kita harus ketahui. Jadi tidak sembarangan pruning atau pemotongan tunas. Nanti untuk lebih jelasnya kita upload ya. Ini untuk kata isi 800 kita pakai 20 kali 20. Kalau untuk kata yang isi 1500 ya, up 1000 up ataupun biji bunga, itu kita pakai jarak 10 kali 20 ataupun 10 kali 15 seperti itu. Nah, itu yang idealnya ya. Jadi bisa naik 2 on, 2 on, 3 on. Kalau kita rapatin misalnya ya, misal kita rapatin itu jaraknya 5 kali 5, itu untuk mendapatkan bobot 1 on berat, kawan. Karena apa? Karena kita bukan mengambil sisinya itu dari besar umbi. Ya artinya misal nih umbi sebesar ini bobot nih katakanlah 2 on ya. Nah, ini 2 on. Nanti misal naik 2 on, berarti masih ada spasi lagi. Loh, berarti masih bisa satu lagi yang 2 on. Nah, nggak bisa seperti itu. Nah, jadi kita bukan jarak tanam itu jangan melihat dari besar umbi, hasil umbi. Bukan ya. Jadi kita sebenarnya harus melihat dari diameter daun. Kenapa? Karena produksi buah di bawah itu tergantung ini kelebaran daun. Ini daun ini sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita buat patokan umbi belum berbenturan, nah ini nanti daunnya gimana kan itu. Nah, sebelum ada buah kan daun terlebih dahulu kan daunnya, pohonnya kan seperti itu, baru nanti pembentukan ke buah ya. Jadi kawan-kawan jangan keliru ya, jangan mengasumsikan umbinya belum berbentur nanti dirapatin lagi, aduh nanti hasilnya bukan apa, cadangannya biar naik 2 on, 1 on, yang ada malah jadi isi 20, isi 30. Nah, jadi boros bibit. Yang pertama boros bibit ya. Yang kedua planning panen 2 musim juga nggak ketemu, kawan. Kalau naiknya cuman setengah on, kita tanam di musim kedua itu nggak bisa naik 2 kilo. Ya paling ketemu juga setengah kilo, 1 kilo itu udah bagus ya. Jadi malah susah nanti jadinya. Jadi harus menunggu ke 3 musim karena eman-eman ya. Naik isi 20, isi 30 di musim pertama kita tanam itu untuk produksi
sangat berat, belum maksimal. Jadi harus ditanam lagi. Jadi kan 3 musim. Nah, jadi, harus kita ini, harus diperhitungkan matang-matang, programnya seperti apa, progresnya seperti apa. Nah, jadi harus menyesuaikan kawan, untuk jarak tanam itu sendiri.